Wal batalatu tughsil qalba. Ini pelajaran. Nganggur, apa kalau kita sebut ya? Ya, pengangguran, kerja nggak mau, ya, ngobjek nggak mau. Orang ngobjek tuh bagus, masih mau ikhtiar itu. Kerjaannya nawarin tanah, udah 2 tahun nggak ada yang gol. Nggak apa-apa, itu mesti kerja. Daripada kerjaannya bikin kopi, bakar samsu, minjem duit, main handphone tiap hari. Ngobjek kemana lagi nih? Ngobjek kan udah minjem duit aja tiap hari, bikin kopi dulu lagi. Ini apa? Pengangguran membuat hati seorang jadi keras. Lebih baik ente ngaji. Ente kerja nggak bisa, Bib. Ngobjek nggak bisa, dagang nggak bisa, ngaji. Ente pergi ke guru ngaji, ke pengajian, majlis-majlis, belajar deh tuh kitab apa, Bidayatul Hidayah kek, Sulamut Taufik kek, Safinatun Najah kek. Aduh, udah bukan waktunya lagi, Bib. Udah tua nih. Gelar sejadah, sholat duha tiap hari 12 rakaat, baca 3 juz sekalian. Capek tidur. Isi dengan yang baik-baik. Batalah ini ya harus dihindari, pengangguran ya. Ulama ada ikhtilaf, lebih mulia mana? Orang kerja ya, thalabud dunya li fi'lil khair. Kerja lalu dapat hasilnya dipakai untuk kebaikan. Dari mulai bantu orang tua, saudara, untuk bantu fakir miskin, duafa, janda aitam, untuk sumbang masjid, musola, majlis talim, sama nggak kerja, tarkud dunia. Lebih mulia mana? Ulama diskusi. Rajahat al-awwal, rajahat ta'ifah al-awwal. Sepakat ulama lebih mulia Anda kerja yang hasilnya manfaat buat orang banyak, itu lebih mulia. Ada lagi ulama bilang nggak kerja lebih mulia. Dikasih pemahaman oleh ulama yang paling afdal menggabungkan keduanya. Apa? Lebih bagus Anda kerja selagi itu halal, wali fi'lil khair, dan untuk beramal kebaikan. Bisa buat kasih anak yatim, bisa buat kasih janda, bisa buat kasih fuqara masakin, bisa buat sumbang ubin ke masjid, ke pesantren, ke majelis taklim, membantu para guru ya. Kalau memang Anda kalau kerja bisa begitu, kerja lebih bagus. Kalau ulama bilang nggak kerja lebih bagus, untuk siapa? Ala man lam yathik bidzalik, bagi orang yang kalau kerja dari hasil haram atau dia bakhil. Duit dia bisa dapat dari kerja, tapi yang namanya infak sedekah nggak pernah, maka kerja nggak ada guna buat dia. Ente gak usah kerja deh. Kenapa? Habis kerjanya ente dari yang haram, di tempat haram, ngapain ente kerja? Makanya nggak ada pertimbangan. Bib, saya kerja di tempat yang haram, Bib. Kalau saya nggak kerja nggak makan, nggak usah ente kerja di tempat itu. Tetap ente bisa makan, dikasih rezeki sama Allah. Itu kata ulama, bukan kata saya. Jadi nggak kerja lebih afdol. Satu, ketika Anda bekerja dari yang haram atau mendapatkan hasil yang haram, atau Anda kerja tapi nggak bisa manfaat buat orang lain, nggak bisa kasih orang tua, nggak bisa kasih anak yatim, janda-janda, orang kelaparan, ente nggak peduli. Apa gunanya ente kerja? Apa gunanya ente bisnis? Nggak manfaat buat orang lain. Tiap hari pakai dasi aja, tapi orang nggak dapat kemaslahatan manfaat darinya. Nah itu kata ulama, nggak kerja lebih baik. Kenapa begini ulama merangkum? Kerja lebih baik. Ada yang bilang nggak kerja lebih baik, karena sahabat Rasul terbagi dua. Ada sahabat yang bekerja, ada sahabat-sahabat yang tidak bekerja. Lebih banyak sahabat yang tidak bekerja tapi mereka menghabiskan waktunya bersama Rasulullah, ngaji, ibadah. Contoh Ahlus Suffah, Imam Abu Hurairah, lihat, meriwayatkan hadis lebih dari 5.000 hadis. Nggak kerja dia, kerjanya sama Rasulullah, ngaji, belajar, ibadah. Banyak itu sahabat. Ada lagi sahabat yang lebih banyak waktu kerja tapi nggak ninggalin ibadah. Siapa? Contohnya Sayyidina Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Itu pekerja-pekerja handal semua, bisnismen kalau kita sebut. Kemarin kita bahas tuh Abdurrahman bin Auf pekan lalu ya, bagaimana dia hamburkan hartanya buat sedekah. Itu pekerjaan yang bagus yang mendatangkan manfaat untuk orang banyak. Sayyidina Utsman bin Affan, siapa yang nggak kenal Sayyidina Utsman bin Affan? Waktu kaum muhajirin sampai ke Madinah, mereka bingung mau minum air dari mana, kecuali satu sumur punya orang Yahudi, dibeli sama Sayyidina Utsman agar orang bisa minum. Kalau nggak kerja, nggak punya duit, dari mana? Jaisul Usrah, Sayyidina Utsman mempersiapkan untuk perang Tabuk, dikirim, disiapin 1.000 onta. 1.000 onta. Tahu harga onta sekarang berapa satunya? Taruhlah misal 30 juta kali 1.000, berapa tuh? Banyak deh ya.
Ini mau perang Tabuk 1000 onta, ada lagi sisa 70 ekor kuda, sama bawa duit 10.000 dirham berkarung-karung. Fasabba baina ainai, Nabi lagi duduk, ditumpahin tuh duit 10.000 dirham berkarung-karung. Ini buat persiapan perang wahai Rasulullah. Yang mau pergi perang, keluarganya nggak punya duit buat beli makanan, bagiin ya Rasulullah. Nabi pegang itu duit, dimasukin tangan Nabi. Kayak kita lagi ngayak apa itu, tepung ya, lagi menghambur-hambur, ditumpah-tumpahin sama Nabi duit 10.000 dirham. Apa kata Nabi? Ghafarallahu laka ya Utsman, ma asrarta wa ma a'lanta wa ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Semoga Allah Ta'ala mengampuni segala kesalahan-kesalahanmu yang kamu lakukan secara nyata, yang kamu sadari maupun yang tidak, atau apapun kesalahanmu sampai hari kiamat. Masya Allah. Ini gak sembarangan ucapan Rasul. Allah ampuni dosa ente, dosa yang jelas, yang gak jelas, ente sadar, gak sadar, apapun kesalahan ente sampai hari kiamat. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai dan kita mendapatkan barokahnya. Jadi itu tolak ukurnya ya. Jadi nggak ada tolak ukur. Bib, saya kerja di tempat maksiat, pindah. Saya kerja di tempat yang hartanya nih maskuk, subhat, pindah. Saya kalau pindah nggak dapat kerjaan, siapa bilang? Ente harus yakin, itu zuhud. Anda lebih yakin dengan kekuasaan Allah daripada kekuasaan kamu, kemampuan kamu, duit kamu. Itu yang dimaksud.